Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sudah berada di hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Tentunya hari ini seluruh rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan, tentunya di mana Tuhan oleh anugerahnya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan kami yang di Australia pun merayakan dengan sederhana, dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan tentunya atas Indonesia. Sekalipun kami berada di Australia, namun banyak sekali keluarga dan teman-teman kita, kami yang masih berada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Dan kita akan masih terus belajar mengenai keluarga dalam renungan malam yang saya buat ini. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini saya beri judul pernikahan sebagai satu kesenangan, marriage as a pleasure. Pleasure antara suami dan istri. Saya ambil dalam Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Haleluya. Saya percaya saudara sudah tahu bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Ini kitab yang ditulis pada saat Salomo sudah mendekati akhir hidupnya, dan dia menyadari bahwa dia banyak membuat kesalahan. Saudara tahu Salomo bukan seorang suami, seorang ayah yang baik, dan dia juga banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, dan ini mendukakan hati Tuhan. Dan Salomo menyadari sekalipun kehidupan suami istri itu bahagia sebahagianya bagaimanapun, tetapi itu terbatas hanya di dunia ini saja. Kita menikmati kehidupan kebahagiaan rumah tangga selama kita hidup, karena nanti di surga kita tidak lagi kawin-mawin seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita akan seperti malaikat dalam hal tidak melakukan reproduksi lagi, dan juga tidak menikmati hubungan seks lagi, namun hubungan kita dengan istri atau suami kita dan seluruh orang percaya di surga akan disempurnakan dengan satu hubungan yang lebih indah dan manis, karena tanpa dosa di sana. Kehadiran Tuhan akan selalu ada di sana. Namun selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih menapakkan kaki di bumi ini, kita harus membina keluarga kita dengan baik. Karena Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu, rumah tangga itu sumber kesenangan, pleasure bagi para suami istri. Keluarga atau rumah tangga itu bukan hanya semata-mata menghasilkan keturunan-keturunan ilahi untuk berkembang biak, untuk bereproduksi, tetapi Tuhan juga menghendaki para pasangan suami istri boleh menikmati hubungan suami istri yang intim dalam sexual relationship dengan baik. Karena itu firman Tuhan mengatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Saudara boleh menikmati keintiman dalam seks, dalam pernikahan, tapi dengan istri saudara yang sah, bukan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain itu diperhitungkan sebagai perzinahan, dan perzinahan harus dihukum oleh Tuhan bila saudara tidak bertobat. Karena itu saudara harus benar-benar mengerti janji nikah saudara. Istri yang saudara nikahi, suami yang saudara nikahi itu bukan orang sempurna, dan secara fisik mereka mungkin bisa makin hari makin merosot, karena memang kita masih hidup di dunia, kita punya efek aging di mana kita mengalami penuaan. Namun bukan berarti kita bisa mengendorkan kebahagiaan dalam keintiman rumah tangga. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Namun tugas dan tanggung jawab kita secara pribadi masing-masing tentunya kita harus merawat tubuh kita sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memperlambat proses penuaan itu, bukan untuk pleasure diri kita saja, tapi juga untuk pleasure pasangan kita, sehingga kita bisa saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan.
tentunya dengan dasar kasih. Saya percaya bila kita menyadari akan hal ini, kehidupan rumah tangga kita antara suami dan istri akan menjadi hubungan yang menyenangkan. Ingat selalu bahwa Tuhan menciptakan pernikahan bukan hanya semata-mata untuk melahirkan anak-anak, tapi juga untuk pleasure, di mana kita bisa menyalurkan hasrat seksual kita kepada pasangan kita dan saling menyenangkan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan yang begitu indah di dalam kehidupan rumah tangga. Coba saudara bayangkan berapa tahun saudara akan hidup. Kalau saudara misalnya menikah umur 25 tahun dan Tuhan kasih saudara sampai umur 80, berarti saudara punya waktu hidup 55 tahun dengan istri saudara, dengan suami saudara. Bayangkan kalau saudara tidak bahagia dalam rumah tangga, 55 tahun itu saudara akan penuh dengan air mata. Namun sebaliknya, bila kita enjoy menikmati hidup dengan istri atau suami kita masing-masing, kita akan merasakan surga di bumi. Selama 55 tahun kita bisa menikmati pleasure, kesenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan hanya dalam hal seksual saja tentunya, tapi dalam hal dimensi-dimensi hubungan yang lain, sehingga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya, biarlah kita menjadi pasangan-pasangan, keluarga yang boleh memuliakan nama Tuhan. Ingat selalu, pernikahanmu adalah kesenangan yang harus engkau nikmati dan engkau enjoy selama Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua dan seluruh keluarga kita. Biar sepanjang malam kita tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.